Bruk. Sylvia menjatuhkan tubuhnya ke kasur Alia sambil terus menangis. Gue nggak percaya kalau Dimas tega sama gue kayak gini. Alia memandang sahabatnya dengan layu. Satu lagi, drama pemutusan hubungan sepihak terjadi di depan mata gue, lirih Alia. Udah deh Sil, ngapain ditangisi sih cowok brengsek kayak Dimas? Sekarang hapus air mata lo, pandang ke depan aja. Dimas kita buang ke laut biar dimakan piranha. Alia mengelus pundak sahabatnya. Jangan dimakan piranha dong Al, kasihan juga kan dia habis sampai ke tulang-tulangnya. Bisain sedikit buat gue, jawab Sylvia sambil terus menangis. Ya udah, kita lempar ke kandang buaya aja biar dibabat sama buaya, saran Alia mengimbangi kebegoan sahabatnya. Masa buaya makan buaya sih Al? Protes Sylvia. Alia tambah kesal. Terus mau lo apa? Perlu gue gantungin dia di bundaran sono biar dia jera bohongin dan selingkuhin lo? Tuh, Alia udah marah ke ubun-ubun sekarang. Sylvia malah makin keras nangisnya. Flashback. Alia dan Sylvia baru saja pulang dari perpustakaan umum karena buku yang mereka cari tidak ada di perpustakaan kampus. Awalnya mereka berdua asik dan konsentrasi nyari buku buat mengerjakan tugas perkuliahan. Sampai tiba-tiba telinga mereka terusik sama cekikan orang di rak buku bagian belakang mereka. Alia dan Sylvia penasaran. Ngapain sih berisik di perpustakaan? Jadilah mereka mengintip di antara buku-buku yang berjajar rapi di depan mereka. Oh, ternyata ada sepasang muda-mudi sedang baca buku, tapi wajahnya tidak kelihatan karena dalam posisi membelakangi mereka. Alia dan Sylvia kembali fokus mencari buku. Perlahan tapi jelas, sayup terdengar mereka mendengar cowok itu menyebut nama Sylvia. Mereka pun sepakat kembali mengintip lewat celah di buku rak yang sama saat mengintip pertama tadi. Jadi kapan doang mutusin Sylvie? Aku capek umpet-umpetan gini. Aku kan juga mau bebas posting foto mesra kita berdua di sosmed. Apalagi waktu kita di Bandung kemarin. Udah gak sabar lah pamer ke teman-teman aku punya pacar ganteng kayak kamu. Sebentar lah sayang, 2 atau 3 hari ini aku janji nemuin dia dan mutusin dia. Sabar ya sayang. Kamu janji terus, pokoknya ini yang terakhir ya. Kalau sampai 3 hari ke depan kamu belum mutusin Sylvia, aku yang akan nemuin dia dan memberikan foto-foto mesra kita. Janganlah sayang, biar aku saja. Aku lagi nyari kesempatan dia tidak bersama nenek lampir sahabatnya Alia itu. Kalau Sylvia aku putusin aku sendiri, paling dia pingsan atau nangis. Tapi kalau ada Alia bisa bonyok aku yang. Alia terhenyak. Hah? Kayak nyeritain gue? Bener nih ini Dimas. Alia langsung menoleh ke sebelahnya mau mengajak Sylvia buat mengeroyok Dimas. Tapi dia kaget. Sylvia sudah tidak ada di sebelahnya. Hah? Kok ngilang ya? Sadar dengan keadaan darurat, Alia langsung berlari ke arah Dimas dan si pelakor. Bener gak ya namanya pelakor kalau belum nikah? Tahu ah. Plak. Tangan mulus Sylvie sudah mendarat tanpa hambatan di jalur yang sudah disediakan. Brengsek kamu Dimas, jadi ini yang kamu lakukan di belakangku. Kamu ke Bandung kemarin jalan-jalan sama perempuan ini. Kamu bilang kamu pergi sama mama kamu jenguk tante. Sylvia menghimpun tenaga sesaat begitu melihat Alia mendekatinya. Jangan menahan gue Al. Alia menggeleng. Gue gak nyuruh lo berhenti. Puasin sih, perlu gue bantuin jampak rambut Dimas. Sylvia kembali menatap dua orang yang tergelunduk di hadapannya. Dimas, sebelum kamu yang mutusin aku yang akan mutusin kamu. Satu lagi buat kamu perempuan, kamu tidak akan nyaman karena kamu mendapatkan Dimas dengan cara. Kita pulang Al. Sebentar Sil, ada yang ketinggalan. Alia berbalik arah menuju Dimas yang masih tertunduk malu. Bukan karena malu diputus Sylvia, tapi malu karena beberapa pengunjung perpustakaan melihat mereka. Dan bahkan ada yang merekam ke dalam ponsel mereka. Alamat viral nih gue, batinnya. Plak, plak, plak. Pipi kanan, kiri, kanan lagi. Dimas yang tidak siap menerima tamparan keras dari Alia terhuyung dari kursinya. Satu tamparan buat balesin lo udah menyelingkuhi sahabat gue. Satunya lagi, lo berani ngatain gue nenek lampir. Dan terakhir, bayaran karena sebentar lagi Sylvie pasti ngerepotin gue karena masalah ini. Alia menarik tangan Sylvia yang sudah terisak-isak di depan pintu perpustakaan. Ayo pulang Sil, sudah tidak ada yang ketinggalan lagi. Keduanya pun menuju parkiran motor. Alia membawa motornya dengan kecepatan penuh karena tidak sabar ingin sampai di rumah. Selain karena sakit hati melihat sahabatnya dihianati,
Dia juga malu dilihatin orang sejak dalam perpustakaan, parkiran, sampai di jalan. Apalagi pakai acara tangisan, bak perpisahan sekolah waktu SD dulu. Sylvia sudah bisa menstabilkan perasaannya dan bersandar di tepi tempat tidur Alia. Malam ini gue nginep di sini ya. Gue takut pulang dengan mata bengkak begini. Tante pasti marah ke gue. Alia menghela nafas. Udah gue sangka lo bakal ngerepotin gue. Untung tadi udah gue minta bayaran ke Dimas dengan tamparan tangan gue. Alia mengangguk. Sil, daripada lo nangis gini, gimana kalau kita nge-mall? Ntar deh gue telepon Arga jemput kita, gimana? Tapi gue malu mata gue bengkak gini Al. Alia menjentikan tangannya. Itu mah perkara kecil, gue ada kacamata hitam. Aman lah, selama di mall kita gak ketemu tante. Tit. Notifikasi berbunyi dari HP Arga. Arga melirik. My sweetie, bisa telepon gue sekarang? Arga mengernyitkan alis yang tebal. Dia yang perlu, dia yang minta telepon. Gak punya pulsa ya? Miskin banget pacar gue. Lagu Judika. Jikalau kau cinta terdengar di ponsel Alia. Arga memanggil. Halo yang, kangen ya, baru setengah hari gak ketemu udah minta telepon. Iya gak, gue kangen banget. Lo bisa kesini sekarang? Gue lagi main PS yang, kalau sekarang nanggung sekitar jam 4 ya, 2 jam lagi. Rindunya disimpan dulu. Oke sayangku, kalau sampai 30 menit lo nggak nyampe ke sini, jangan harap bisa lihat gue lagi. Dan jangan pakai motor, pakai mobil. Gue kalau perlu bawa duit yang banyak, gue lagi matre hari ini. Arga menatap layar ponselnya. Ini benar Ayah kan? Yang, sejam lagi deh, tanggung banget ini mohonnya. Yang, klik. Telepon seberang sudah ditutup. Arga mengacak-ngacak rambutnya. Apaan sih nih cewek? Biasanya gak begini. Kejedot pintu kali ya? Atau baru jatuh dari kamar mandi, jadinya ingatannya sebagian hilang. Demi Alia, akhirnya Arga berdiri juga dan mematikan PS-nya. Alia tersenyum. Istirahat dulu deh Sil, gue mau ke bawah ya. Tadi kakaknya Yanti datang, kayaknya bawa banyak makanan. Gue lapar, tadi ketemu Dimas nguras energi. Sylvia mengangguk dan memainkan ponselnya. Alia bersenandung menuruni tangga. Makan dulu ke atas. Mbak Santi adalah kakaknya Yanti. Beliau memang sering mampir ke kos buat ngasih uang jajan ke Yanti, plus makanan-makanan yang tentu saja semua penghuni kos berenam itu boleh menikmati bersama. Perutnya sudah kelihatan ya Mbak? Udah berapa bulan? Tanya Alia sambil mengusap perut Mbak Santi. Udah jalan 6 Al. Loh, Yanti mana Mbak? Yanti lagi nyari tangga Al. Tangga? Buat apa? Tadi kan Mbak lewat samping rumah Nek Sum. Mbak lihat pohon jambu airnya sudah rimbun, jadi kepengen makan. Mbak tadi udah izin sama Nek Sum. Beliau bilang ambil saja semuanya, tapi syaratnya petik sendiri. Makanya Yanti lagi nyari tangga buat manjat. Alia berjalan ke depan. Rumah Nek Sum tepat berada di samping kos Alia. Alia mendongakkan kepalanya ke arah pohon jambu air. Oh iya, rimbun buahnya. Lagi musim buah kali ya, pikirnya. Di sampingnya sudah ada Mbak Santi. Tuh lihat rasanya air liur menetes deh liatnya. Pengen banget makan jambu. Oh, Mbak tunggu di bawah pohon ya, biar Alia yang naik. Alia memberi saran karena dia emang jago naik pohon waktu SD sama SMP. Tapi sekarang sih belum pernah nyoba. Menurutnya pohon ini sangguplah dia panjat. Cabangnya juga banyak, adalah tempat buat dia manjat. Mbak Santi berbinar, bener kamu bisa manjat? Alia mengangguk dan berjalan ke dapur untuk mengambil kresek buat naruh jambu saat dia nanti sudah ada di atas. Mbak, tungguin di bawah ya, Alia naik dulu. Membutuhkan waktu lama, Alia sudah sampai di atas dan tangan cekatannya mengambil buah-buah jambu dari pohonnya. Sesekali Mbak Santi beri arahan dari bawah. Sebelah kanan Al, kelihatannya cantik banget bentuknya kayak amor. Alia melirik, amor dari mana sih? Mata orang hamil mulai rabun ya? Pikirnya. Demi membuat bahagia si pemesan, Alia mengambilkannya dengan semangat. Puas dengan isian penuh kantong kresek, Alia berniat turun. Segini udah cukup nggak Mbak? Iya, udah cukup banget Turun deh.
Pas Alia bersiap turun, dia baru melihat ke bawah dari atas pohon. Astaga, tinggi banget. Perasaan waktu tadi naik tidak setinggi ini. Siapa yang mindahin gue ke tempat yang lebih tinggi sih? Alia sudah berada di puncak pohon jambu. Kok tiba-tiba lutut gue lemes sih? Pandangannya jadi agak kabur. Wah, astaga naga. Tepat di hadapan rumah Nek Sum ada dapur minuman. Dan saat itu pengunjungnya sedang banyak. Mereka pada ngeliatin Alia yang sedang nangkring dengan celana jeans pendeknya dan baju kaos putih lengan pendek. Mereka pada ngeliatin gue nggak ya? Batinnya dan semakin membuat lututnya melemah. Kok belum turun ah? Mbak Santi menegurnya dari bawah. Alia gelabakan. Kalau bilang ia tidak kuat turun, pasti Mbak Santi cemas. Dan kalau ibu hamil cemas, gimana kalau tiba-tiba pingsan? Gak seru banget kalau sampai kejadian. Duh. Yanti udah bawa tangga belum ya Mbak? Belum ah. Memangnya kenapa? Kamu gak bisa turun ya? Kelihatan Mbak Santi cemas. Ini karena keinginannya yang pengen makan jambu. Anak orang malah di atas gelantungan tidak bisa turun. Gimana ah? Mbak Santi mulai mondar-mandir gak jelas. Sementara Alia hanya berharap ada keajaiban. Entah itu pertolongan tangga ataupun kakinya tiba-tiba kuat kembali. Sementara Alia bisa merasakan ia sedang menjadi hiburan gratis para pengunjung cowok di kedai seberang rumah Nek Sum. Bip! Arga menutup pintu mobil dan menguncinya melalui remote. Ia pun melangkahkan kakinya menuju pintu yang terbuka. Bup! Arga hampir menabrak seorang wanita hamil yang terlihat mondar-mandir di depan pintu. Maaf Mbak, Alianya ada? Tanya Arga santun. Kak, kamu siapa? Di tengah kebingungan dan kecemasan, Mbak Santi malah balik nanya. Saya temannya Alia Mbak. Oh, itu Alia. Aduh, Alia sudah di atas. Tapi Alianya sudah di atas. Sambil telunjuknya menunjuk ke langit. Arga mengikuti petunjuk wanita itu. Dan Arga pun menatap langit. Tubuhnya bergetar hebat. Maksud Mbak, Alia di atas sana? Mbak Santi mengangguk dan tambah bingung. Karena Yanti masih belum pulang membawa tangga yang entahlah akan bisa menolong atau tidak. Arga terduduk di depan pintu sambil kedua tangannya menutup seluruh wajahnya. Alia, kenapa kamu pergi begitu cepat? Baru saja kita teleponan. Ini juga aku sudah buru-buru sebisanya datang cepat. Alia, apakah ini yang kamu maksud? Kalau aku tidak datang 30 menit, aku tidak akan bisa melihatmu lagi. Arga benar-benar remah lunglai di depan pintu. Tolongin Alia ya, pinta Mbak Santi. Arga mengangguk. Iya, nanti saya buka pengajian dan tahlilan Mbak, biar arwahnya tenang di alam sana. Arga menangkap tangan Mbak Santi yang masih saja bolak-balik. Mbak, apa bisa aku melihat Alia untuk yang terakhir kali? Mbak Santi mengangguk dan membawa Arga ke samping rumah. Alia yang sangat malu karena menyadari mata-mata cowok memandang ke arahnya sambil tertawa membuatnya sangat ingin mempunyai ilmu menghilangkan diri. Salah satu caranya dengan merapatkan tubuhnya ke dahan dan ranting pohon agar tubuhnya tak terlihat. Arga mengikuti Mbak Santi dan kembali mengikuti arahan telunjuk Mbak Santi yang menunjuk pohon jambu. Arga kembali tertunduk lemas. Lo sudah gila ya Al? Masalah apa yang membuat lo bunuh diri di pohon ini? Kenapa tidak cerita ke gue? Gue pasti bantu Al. Malangnya nasibmu Al. Mbak Santi menepuk punggung Arga. Siapa yang mati bunuh diri? Arga menatap Mbak Santi. Alia, jawabnya. Mbak Santi ikutan menangis. Alia, ya Tuhan, kenapa bisa begini? Bisa dilaporkan keluarganya aku ke kepolisian pembunuhan. Akhirnya dua orang itu tertunduk lemas sambil menangis. Yanti datang tergopoh dengan membawa tangga. Betapa kagetnya ia melihat kakaknya menangis. Dan di sampingnya ada Arga yang juga tertunduk lemas. Yanti langsung mencengkram ke arah baju Arga. Lo apain kakak gue hah? Arga menatap wajah Yanti yang emosi. Gue yang harusnya tanya, kenapa kejadiannya begini? Harusnya lo ceritain ke gue, biar gue yang nyelesainnya. Yanti bengong.
Masa urusan cari tangga aja harus cerita dan minta bantuan Arga? Cuma begini doang harus ngabarin elo. Gue juga mampu gak? Kali ini Arga yang marah dan berdiri. Cuma lo bilang pacar gue bunuh diri, lo bilang cuma. Mau nanti dikejar hantu gentayangannya? Yanti melongo. Apaan sih ini? Yanti menatap Mbak Santi minta penjelasan. Tapi kakaknya itu masih sesenggukan menangis. Alia menoleh ke bawah. Ada apa sih ribut? Yan, cepetan tangganya, gue pegel. Ketiganya spontan menoleh ke arah pohon dan serempak berkata, Allahu Akbar. Yanti kaget, Alia sudah berada di puncak pohon itu. Mbak Santi kaget karena Alia tidak jadi mati. Arga kaget karena berpikir, begitu cepatnya hantu Alia gentayangan. Sebegitu banyakkah dosa lo sampai ajab ini begitu cepat datangnya? Kok bengong? Cepetan yang tangganya. Yang, lo gak jadi mati? Tanya Arga. Hah? Lo nyumpahin gue mati? Biar lo bisa cari pacar baru Arga dibuat bingung. Sedetik kemudian memandang Mbak Santi sambil berpikir, beliau tadi ngeprank gue ya? Pikirnya konyol. Sementara Mbak Santi tersenyum bahagia. Akhirnya jambu dan pembetiknya keduanya selamat. Di tengah kekacauan yang luar biasa, Arga sempat mengeluarkan handphone dan klik, klik, klik. Beberapa foto mahal langsung tersimpan di galerinya. Status WA Arga berubah. Foto seorang gadis memakai celana jeans pendek berkaos oblong putih sedang memanjat pohon. Diselipkan komentar di bawahnya. Seorang mahasiswi terciduk nyolong jambu tetangga. Bersambung ke part 5 ya.